kita mata pelajaran seni budaya. Kalau gitu, sebelum pelajarannya dimulai, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu langsung aja, materi kemarin kita sudah membahas tentang gambar suasana dan sekarang kita akan mempelajari tentang gambar perspektif. Salah satu bagian dari gambar suasana. Ada yang udah tahu gambar perspektif itu apa? Saya Bu, gambar perspektif itu gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Oke, sudah betul ya. Kalau gitu, sekarang Ibu kasih teori dulu tentang gambar perspektif. Ya, jadi gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Gambar perspektif merupakan penggabungan dari seni dan ilmu untuk menggambar suatu objek di atas sebuah bidang datar sehingga hasil gambar nampak seperti pandangan mata dari suatu jarak dan posisi tertentu. Nah, jenis gambar perspektif yang pertama adalah perspektif satu titik hilang. Sesuai dengan namanya, gambar ini memiliki satu titik hilang pada garis horizontal, sehingga semua garis-garis paralel bertemu pada satu titik hilang tersebut. Gambar perspektif dengan satu titik hilang akan menambah kedalaman suatu gambar dan memberikan efek ilusi. Contohnya, digunakan pada saat menggambar rel, lorong, jalan raya, koridor, dan lain-lain. Nah, kalau gitu kita langsung praktek membuat gambar perspektif satu titik hilangnya ya. Nah, ini Ibu akan kasihkan kertas, tolong dibagikan ke semuanya ya. Oke. Semuanya sudah dapat? Kalau semuanya sudah dapat, kita langsung praktek ya. Jadi, cara membuat gambar perspektif satu titik hilang itu mudahnya seperti ini. Gambar perspektif satu titik hilang adalah berarti ada satu titik. Bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa dimanapun sesuai kita mau. Cuman ini kita basicnya aja ya. Jadi gambar perspektif satu titik hilang nih, jadi semakin kita seperti melihat benda yang sangat jauh. Jadi semakin kesana tuh semakin kecil dan sampai menghilang gitu. Jadi bayangkan aja misalkan sebuah jalan. Nah, boleh jalan. Dia semakin lurus, akan semakin jauh, semakin kecil gitu, menuju si titik tengah ini. Nah, lalu bagaimana dengan objek-objek yang lain? Contohnya seperti misalkan contohnya rumah, ya. Nah, rumah itu seperti apa? Dia ujungnya ini menuju ke titik ini. Bawah ini. Nah, seperti itu. Sisanya tinggal kita kasih yang lain, seperti misalkan ada contohnya pintu, ada misalkan jendela. Nah, jendela, pintu ini juga mengikuti arah ke titik ini, ke satu titik hilang itu. Jadi semua disudutkan ke satu titik hilang ini. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Bagaimana dengan misalkan ada terowongan atau apa, bisa misalkan kita gambar sebuah tabung ya. Jadi tabung itu kan biasa bentuknya bulat. Nah, bulat ini bawahnya itu kita tarik ke atas, kita tarik jadi seperti ini ya. Jadi dia semakin kesana akan semakin kecil, objeknya akan semakin kecil ya, semakin kecil. Semakin menuju ke tengah akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita akan praktek ke gambar perspektif dua titik hilang. Nah, sebelum lanjut ke gambar perspektif dua titik hilang, Ibu akan menunjukkan contoh gambar perspektif satu titik hilang ya. Nah, selanjutnya adalah gambar perspektif dua titik hilang. Begini. Jenis gambar perspektif yang kedua adalah perspektif dua titik hilang. Gambar perspektif dua titik hilang adalah perspektif yang paling sering digunakan karena dapat memberikan nuansa realistis pada suatu sketsa. Perspektif jenis ini memiliki dua titik hilang pada garis horizontal. Biasanya dikenal dengan perspektif 3/4 atau perspektif sudut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, gambar perspektif
dua titik hilang itu sebenarnya tidak beda jauh dengan gambar perspektif satu titik hilang. Jadi kalau gambar perspektif dua titik hilang itu seperti ini. Kita gambar garis lurus dulu, lalu bedanya di sini menggunakan dua titik hilang, berarti ada dua titik. Cara menggambarnya, anggaplah kita ada di satu sudut, ya, sudut perkotaan, sudut kerja jalan, nah seperti ini. Ini ada bangunan, ada gedung. Nah, gedung ini, jadi garis yang tengah ini kita akan gambar gedung di tengah-tengah atau di pojok sudut pandang. Jadi satu sudutnya dia ke sini, ke sini. Paham? Nah, untuk selanjutnya sama. Semakin ke situ, semakin ya. Ini juga begitu. Jadi semakin ke sana juga gambarnya akan semakin kecil, bangunannya akan semakin kecil. Nah, begitu. Nah, jadi sudah terlihat bedanya antara gambar perspektif satu titik hilang dengan dua titik hilang ya di sini. Nah, ini tinggal kita gambar yang diperlukan, misalkan pintu, misalkan ada apa, dia juga mengikuti titik hilangnya. Nah, bisa ditambahkan jadi gitu ya bedanya satu titik hilang dengan dua titik hilang. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, selain gambar perspektif 1, 2 titik hilang, ada jenis apa lagi? Bu, apa ada jenis lain selain gambar perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang? Ya, sebenarnya gambar perspektif itu tidak hanya ada satu titik hilang, dua titik hilang, tapi juga ada tiga titik hilang, empat titik hilang, lima titik hilang, dan seterusnya. Namun penggunaan tiga titik hilang, empat titik hilang, dan dua titik hilang itu tidak sesering penggunaan satu titik hilang dan dua titik hilang. Nah, 3, 4, 5 titik hilang ini biasanya digunakan bagi anak-anak jurusan arsitektur biasanya untuk menggambar bangunan eksterior atau perkotaan. Mereka lebih menggunakan itu dari perspektif tiga titik hilang sampai sini. Ada lagi? Bu, selain untuk menggambar suasana, gambar perspektif ini untuk apa lagi ya Bu kegunaannya? Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, jadi gambar perspektif ini tidak hanya untuk gambar suasana aja. Nah, bisa juga bagi kalian yang berminat untuk masuk jurusan arsitektur atau jurusan desain eksterior atau misalkan jurusan animasi, cara membuat suatu situasi, menggambar suatu lingkungan itu menggunakan gambar suasana, satu titik hilang, dua titik hilang, dan selanjutnya dan seterusnya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, sebelum Ibu pergi, Ibu akan menunjukkan gambar perspektif dua titik hilang yang bagus pasti. Nah, sekian tadi barusan kita sudah belajar tentang gambar perspektif. Nah, kemudian kita bisa menggambar gambar suasana dengan teknik gambar perspektif ini. Nanti akan lebih padat dan lebih lama ya. Terus dengan cerita, kamu tekniknya bisa menggunakan teknik perspektif ini. Jadi cukup sekian, kita ketemu minggu depan. Kalau gitu, di pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.